Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita datang di hadirat Tuhan. Kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan seperti biasa. Mari kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Terima kasih Engkau sudah menjaga, menyertai, dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan oleh kemurahan-Mu saja kami ada dan kami boleh bangun di hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu akan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, adalah sangat penting bagi kita untuk bersungguh-sungguh memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Tentu saudara bertanya, mengapa? Ya, sebab selain merupakan perintah Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, renungkan menjadi pada saat dibutuhkan, yaitu saat kita dalam kesesakan, dalam kesukaran dan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Ayat firman Tuhan akan menguatkan, menghibur, dan membangkitkan iman kita. Amin. Nah, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan begitu mengecewakan, kita tidak akan mudah kecewa. Kita tidak akan menggerutu, tidak akan bersungut-sungut, tidak akan ngedumel, tidak akan frustasi, tidak kecewa. Ya, mengapa? Karena Alkitab sudah menyatakan di Pengkhotbah pasal 3 ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jika berbagai hal yang tidak terduga, masalahkah, penderitaan, tantangan, kesulitan yang kita alami, ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dan persiapkan. Hosea 10 ayat 12 bilang begini, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, membuka tanah baru berarti membajak. Amin. Menggali tanah supaya tanah yang keras menjadi lunak atau gembur. Membuka tanah baru berarti pula menyingkirkan batu-batu atau kerikil-kerikil, termasuk membersihkan rumput-rumput yang tumbuh. Ya kan? Demikian juga halnya dalam kehidupan ini, mungkin masih ada hal-hal yang tidak baik dalam tanah hati kita yang perlu kita bersihkan dan bereskan. Mungkin ada hal-hal yang selama ini menghambat dan menghimpit benih firman Tuhan, di mana tanah hati kita masih keras dan dipenuhi dengan tanaman-tanaman liar. Inilah saatnya yang tepat untuk kita membuat sebuah keputusan yang luar biasa, keputusan yang membawa hidup, seperti apa yang ditulis oleh Pengkhotbah pasal 3 ayat 3, ada waktu untuk memberontak, ada waktu untuk membangun. Setelah tanah hati dibuka, waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Yesaya 40 ayatnya yang ke-4, harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Bukan saatnya lagi membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak guna. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap waktu yang ada harus kita pergunakan dengan maksimal, ya, untuk mengejar perkara-perkara surgawi. Bila Tuhan sudah bertakhta, ya, di dalam hati kita,
maka Ia akan datang untuk mencurahkan hujan berkat-Nya atas hidup kita. Nah, kalau bicara soal hujan berkat atas hidup kita, wah, mau senang ya kan? Tapi ketika diproses atau memproses, ya mau dibentuk, dipersiapkan, nah ini yang kadang-kadang kita lalai. Karena itu biarlah setiap kita ya menyadari bahwa kita harus senantiasa membersihkan diri kita, ya kan? Saatnya membersihkan hati kita. Kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami supaya kami bersungguh-sungguh memperhatikan dan merenungkan Tuhan siang dan malam. Sebab selain merupakan perintah-Mu dan merenungkan firman Tuhan ini akan sangat berguna bagi kami, sebab itu akan menjadi rema, sesuatu yang muncul pada saat yang tepat kami membutuhkan, pada saat-saat kesesakan, kesukaran, situasi yang tidak menyenangkan. Firman Tuhan yang kami dengar akan menguatkan kami. Apa yang lakukan setiap pagi, kiranya ini akan selalu menjadi kesukaan, dan ini bukan pekerjaan yang sia-sia. Kami percaya firman yang kami dengar tidak akan kembali dengan begitu saja, tetapi firman yang kami dengar akan memberikan kekuatan bagi kami untuk melangkah di kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh sahabat Galilea. Apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan campur tangan. Apa yang mereka rindukan, Tuhan berikan. Doa-doa mereka dijawab, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.